Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisnanda Saputra dari jurusan Sistem Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas praktik pemrograman berbasis desktop. Di sini kita diminta untuk membuat suatu studi kasus manajemen rental kendaraan. Kita harus membuat pemrograman berbasis objeknya dengan kriteria sebagai berikut. Yang mana harus ada nama, harga sewa, jenis, status. Di sini harus punya 3 kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Setelah itu dengan kriteria di bawah ini, kita harus menggunakan exception handling menangani kasus ini. Terus kita harus menambahkan program tersebut bisa menambahkan kendaraan baru, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan, dan seterusnya. Harus ada menu untuk keluar dari program. Implementasi bisa jadi ketika struk dicetak itu akan langsung di convert menjadi file txt. Langsung saja kita di sini, saya sudah membuat programnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur program yang sudah saya buat. Pertama, kita import dulu Java di sini, array, kita open scanner dulu. Setelah itu kita bikin abstrak kelasnya, kelas kendaraan. Kita di sini implement serializable. Kita bikin juga di sini karena nanti kita kan harus membuat struknya dalam bentuk file txt. Di sini kita bikin kelasnya dulu. Kita bikin string nama, harga sewa, jenis, dan status. Status harus kita buat dengan boolean, nanti tersedia dan tidak tersedia. Setelah itu kita bikin kelas lagi, subclass lagi di sini. Kita bikin subclassnya, subclass kendaraan, yang mana string nama sewa, harga sewa, dan jenis kendaraannya. Setelah itu kita bikin di sini true. Setelah itu lanjut lagi kita bikin subclass lagi, string get nama, return nama. Setelah itu harga sewanya juga. Setelah itu kita bikin tampilkan kendaraan. Setelah itu kita bikin di sini toString, jadi menampilkan data dalam bentuk string. Kita di sini nama, harga sewa. Kita nanti ketika kita run itu akan diminta untuk nama, harga sewa kendaraan, jenis, dan status tersedia atau sudah disewa. Nah, setelah itu kita bikin kelas lagi di sini. Kita bikin kelas. Kalau tadi kan kita bikin abstraknya, sekarang kita bikin kelasnya. Kita bikin kelas mobil di sini, extend kendaraan, integer. Jadi kita bikin integernya jumlah pintu, nanti transmisinya juga. Kita bikin lagi subclass dari mobil itu nama, harga sewa, jumlah pintu, dan transmisinya. Nama, harga sewa, dan jenisnya mobil. Setelah itu kita panggil di sini variabel jumlah pintu sama dengan nanti jumlah pintu yang bakal kita masukkan. Setelah itu kita di sini kita print dulu semuanya. Nanti ini yang bakal muncul di terminal nanti atau ketika kita jalankan pemrograman ini. Kita print dulu di sini detail mobil. Terus di sini kita print juga nama dari mobil tersebut, terus harga sewanya, jumlah pintunya berapa, transmisinya berapa. Setelah itu kita bikin di sini statusnya tersedia atau disewa. Nah, setelah itu kita bikin di sini, kita panggil lagi integer, subclassnya kita panggil jumlah pintu. Nah, setelah itu kita bikin kelas untuk motornya. Jadi sekarang kita bikin untuk motor, tadi kan mobil, kita bikin kelas motor, kita extend juga sebagai kendaraan. Integernya kita tambah variabel cc dan tipe dari motor itu. Setelah itu kita bikin lagi subclassnya motor, yang mana di dalamnya ada nama, harga sewa, cc, dan tipe motor yang akan kita masukkan nanti. Setelah itu kita panggil lagi di sini variabel nama, harga sewanya. Kita panggil lagi cc-nya sama dengan cc. Nanti tipenya nanti ketika kita masukkan. Terus itu kita tampilkan lagi di sini. Kita tampilkan seperti yang di atas tadi, seperti mobil, kita tampilkan untuk detail motornya. Dari nama motornya, harga sewa, cc dari motor yang akan dimasukkan, tipenya, dan status tersedia atau sudah disewa. Setelah itu kita get cc-nya, kita panggil lagi integer cc-nya, terus dan tipenya. Setelah itu kita bikin bus. Kita bikin bus di sini, kita bikin kelas untuk busnya. Setelah itu kita bikin extend kendaraan juga, integer, kapasitas penumpang, dan ada AC. Jadi nanti tambahannya, keterangan tambahannya itu ada
kapasitas penumpang dan ada AC. Nah, setelah itu kita bikin lagi subclassnya. Kita bikin sama seperti motor dan mobil tadi, kapasitas penumpang, terus booleannya ada AC. Karena makanya di sini boolean karena ada AC itu nanti iya atau tidak. Setelah itu kita print lagi di sini sistem out print in detail bus, nama dari bus itu, harga sewa, kapasitas penumpang, ada AC, ada dan tidak ada. Makanya di sini dibikin boolean. Karena nanti cuma ada 2 pilihan, ada dan tidak ada. Setelah itu statusnya di sini tersedia dan disewa. Sama kita panggil lagi tadi. Nah, setelah itu kita bikin kelas lagi untuk rental kendaraan. Kita bikin private array list untuk menampung daftarnya nanti, daftar sementaranya. Setelah itu kita bikin file name yaitu kendaraan. Nah, setelah itu kita bikin di sini subclassnya rental kendaraan, daftar kendaraan neo array list. Jadi kita bikin array kosong di sini untuk menyimpan data sementara. Setelah itu kita tambahkan kendaraan, daftar kendaraan, add kendaraan, save data. Nanti ketika kita nambahkan kendaraan, nanti akan langsung di save oleh sistemnya. Setelah itu kita bikin di sini tampilkan kendaraan, kita bikin subclass untuk menampilkan daftar kendaraan-kendaraan yang tersedia. Kita print di sini daftar kendaraan. Setelah itu kita bikin di sini integer i sama dengan 0 daftar kendaraan. Nah, setelah itu kita bikin juga status dan kita bikin juga indeks di sini. Nanti indeks ini yang bakal kita pakai untuk memilih kendaraan yang akan kita pesan nanti. Jadi setiap kendaraan ada indeksnya atau nomor indeksnya. Nah, setelah itu kita bikin lagi subclass di sini kendaraan, sewa kendaraan, tipenya integer, kita bikin index throw exception. Nah, setelah itu ketika kita bikin if di sini jika indeks lebih kurang dari 0, terus kendaraan yang enggak ada, nanti kita bikin indeks kendaraan tidak valid. Ketika dia masukin indeks yang enggak ada, nanti ada keterangan indeks kendaraan tidak valid. Nah, terus juga kita bikin if di sini status ketika suatu kendaraan udah disewa terus ternyata mau disewa lagi oleh orang lain, di sini keterangannya kendaraan sudah disewa. Kita bikin if juga di sini. Habis itu kita save datanya. Nah, kita bikin lagi subclass lagi di sini kembalikan kendaraan. Nah, nanti ketika si penyewa sudah selesai menyewa kendaraannya, nanti dia akan mengembalikan kendaraan dan kita akan memasukkan data lagi bahwa kendaraan tersebut sudah kita kembalikan. Kita bikin sama seperti tadi, terus kita bikin di sini message-nya indeks kendaraan tidak valid. Kalau seandainya kita salah memasukkan indeksnya, setelah itu kita save data juga. Nah, kita bikin lagi subclass untuk nge-save semua data yang bakal dimasukkan. Nah, setelah itu ketika gagal, nanti kita bikin di sini ada keterangan gagal menyimpan data ketika ada kesalahan. Setelah itu kita lanjut lagi, kita bikin di sini untuk bikin daftar kendaraan, kita bikin array-nya, array kendaraan, array kosong. Jadi kita bikin array kosong di sini untuk membaca objeknya. File not found exception kita bikin di sini ketika data tidak ditemukan, membuat yang baru. Nanti ketika ada suatu perintah yang tidak ada, nanti akan menampilkan file data tidak ditemukan atau harus membuat yang baru. Atau di sini juga kita harus bikin juga gagal membuat data ketika ada suatu perintah yang gagal. Jadi kita bikin di sini gagal membuat data. Setelah itu kita bikin lagi kelas di sini. Kelasnya jumlah kendaraan. Kita account-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bikin kelas lagi untuk penyewaan. Kita bikin subkelasnya array kosong, kendaraan yang disewa, string, nama penumpang, dan untuk file struknya. Nanti ini file struk ini yang akan ada di berkas nanti ketika kita cetak struk. Nah, setelah itu kita bikin di sini subkelasnya penyewaan, nama penyewa, kendaraan, kita bikin array kosong, kendaraan yang disewa. Setelah itu kita bikin lagi tambah kendaraan. Ketika ada kendaraan yang ingin kita tambahkan, kita bikin juga di sini. Nanti kita bikin add kendaraan. Nah, kita panggil dulu kendaraan yang disewa, kita panggil variabelnya. Setelah itu kita bikin lagi di sini hitung total biaya. Variabel total sama dengan 0 for kendaraan disewa total lebih dari sama dengan, kita akan panggil variabel lagi dapat hasil akhir dari harga sewa tersebut. Nah, setelah itu kita cetak struk di sini. Kita cetak struk
Untuk stroke itu bakal menampilkan, kita bikin writer print in di sini, stroke penyewaan, nama dari penyewa, daftar kendaraan yang disewa. Untuk kendaraan yang disewa kita bikin di sini untuk mendapatkan nama dan jenis. Setelah itu harga sewa nanti get harga sewa ini variabel yang sudah kita buat tadi di atas, dia akan menampilkan hasil akhir dari harga sewa yang akan dikenakan ke penyewa. Kita bikin lagi di sini total biaya, hitung total biaya, terus kita bikin lagi print di sini, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Stroke telah dicetak ke file. Jadi makanya kita bikin di atas tadi yang saya jelaskan pertama kali, karena filenya akan dicetak di dalam bentuk file. Kelas main untuk menjalankan programnya. Kita bikin scanner kosong. Di sini kita open scanner dulu, rental kendaraan. Dengan rental kendaraan, kita bikin if di sini data contoh. Kita bikin rental kendaraan jika kita masukkan kendaraan yang bakal kita tampilkan yang tersedia. Jadi untuk contohnya saya buat di sini untuk Toyota Avanza harga sewa 300.000, jumlah pintu 5, transmisi otomatis. Setelah itu saya bikin di sini motornya Honda Vario, harga sewa 80.000, cc 150, tipenya Matic. Setelah itu kita bikin Mercedes bus, harga sewanya 1 juta, kapasitas penumpang 30, ada AC. Kita bikin sini true. Nah, setelah itu kita bikin while di sini. Kita bikin while, terus kita print untuk menampilkan ini untuk tampilan menu dari rental kendaraannya. Kita panggil di sini tampilkan kendaraan. Kita print lagi tampil kendaraan yang tersedia, sewa kendaraan, kembalikan dan keluar, pilih menu. Kita bikin file jika pilihan dalam bentuk integer. Setelah itu kita bikin case 1, tambahkan kendaraan, scanner, rental, dan akan kita break di sini. Terus kita bikin case 2, rental, tampilkan kendaraan yang tersedia. Jika sudah, kita break juga perintah itu. Case ketiga, sewa kendaraan. Jadi ketika dia memasukkan itu maka langsung di break. Lanjut ke case keempat, kembalikan kendaraan menu. Kita bikin scanner, rental, di break juga. Setelah itu case 5 nya kita bikin yang paling bawah, terima kasih telah menggunakan sistem rental kami. Jika defaultnya ketika ada kesalahan pilihan tidak valid, akan kita print di sini pilihan tidak valid. Nah, setelah itu di sini kita bikin subkelasnya lagi. Kita bikin kelasnya print untuk menampilkan tambah kendaraan. Ketika nanti kita menambahkan kendaraan, kita tambah kendaraan motor, mobil atau bus, pilih jenis kendaraannya. Setelah itu kita print sini nama kendaraan. Nanti ketika diminta setelah menambahkan kita mau menambahkan kendaraan, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama kendaraannya, terus harga sewa. Terus kita bikin case-case yang bakal terjadi nanti. Untuk case ini nanti akan ketika kita memasukkan salah satu tipe, entah itu kendaraan motor, mobil atau bus, nanti akan diminta case-nya, case satunya diminta jumlah pintu untuk mobil, terus transmisinya. Kalau motor dia akan diminta cc, tipenya Matic atau kopling. Habis itu busnya untuk case ketiganya kita untuk bus kapasitas penumpangnya berapa, ada C, ada atau tidak ada. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan rental kendaraan yang tersedia. Kita print sini masukkan indeks kendaraan yang ingin disewa. Jadi nanti ketika ingin menyewa kendaraan di sini saya akan diminta untuk memasukkan indeks. Jadi nanti setiap kendaraan itu ada indeksnya 01 dan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nanti ketika ada yang menyewa kita print di sini nama penyewanya, detail nama penyewa, kendaraan apa, harga sewa. Terus nanti kita bikin di sini terakhir cetak struk ya atau tidak, yes or no. Ketika kita klik Y, dia akan otomatis mencetak struk. Ya, di sini kita akan mencoba menjalankan program yang sudah dibuat. Coba kita jalankan. Oke, di sini kita lihat di sini menu rental kendaraan. Tampilkan kendaraan yang tersedia. Coba kita masukkan di sini tambah. Oke, kita lihat di sini statusnya tersedia juga semua. Ada detail motor, terus bus, detail mobil. Nah, setelah itu kita coba di sini pilih nomor, kita jajal coba sewa. Kita sewa, masukkan indeks yang ingin disewa, kita masukkan 3, seandainya 3 mobil. Nah, setelah itu kita masukkan nama penyewa Aris. Coba kita cetak struk ya. Nah, coba kita cek di sini bagian struk.
Oke, berhasil struk penyewaan, nama penyewa Aris, kendaraan Revo, mobil dengan harga 200.000. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Jika kita ingin menambahkan kendaraan, kita coba nomor 1, kita memasukkan mobil. Coba nama kendaraan BMW, harga sewa 300.000, jumlah pintu 4, transmisi manual. Coba kita tampilkan kendaraan. Di sini sudah ada indeks keempatnya BMW, harga 300, jumlah pintu 4, transmisi manual, status tersedia. Tadi kan kita sudah meminjam tuh, makanya di sini indeks ketiga nggak ada karena tadi kan udah kita pinjam atas nama Aris, dia sudah meminjam mobil yang di indeks 3. Coba kita sekarang kembalikan karena di sini kan nggak ada tuh. Jadi kita coba kembalikan, pilih 4, masukkan indeks kendaraan 3, masukkan ini, kendaraan berhasil dikembalikan. Coba kita tampilkan lagi di sini, ya sudah ada indeks 3-nya keluar. Oke, terima kasih telah menggunakan sistem rental kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.